Halo guys, kembali lagi di potongan film. Kali ini kita akan memberikan cerita alur film berjudul adalah film yang bergenre drama yang dirilis di Filipina pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang cinta segitiga antara bekas pemain basket dan istrinya serta selingkuhannya di masa lalunya. Oke, film berawal dari pembasket sombong bernama Dave. Saat itu Dave sedang menjalani sesi foto di studio. Dave pun salvok sama kameramennya yang sangat bohai bernama Amere. 4 tahun pun berlalu. Di sisi lain ada wanita bohai bernama Lila yang juga mendambakan sosok Dave. Lila pun segera mengecek medsos karena mendengar kabar si Dave mempromosikan usaha barunya. Dan ternyata si Dave sudah tidak di basket lagi karena cedera kaki yang dialaminya. Setelah 4 tahun tidak mendengar kabar Dave, Lila pun scroll foto Dave dan mulai berfantasi dengan otak nakalin. Lila pun kaget setelah melihat Dave mempublish hubungannya dengan Mary. Sementara itu si Mary dan Dave sudah tinggal satu rumah, mereka pun sudah menikah. Setelah bercocok tanam Mary pun tiba 2 Hamidon. Suatu hari Dave kelihatan stres karena bisnis sosisnya macet dan bangkrut. Karena COVID semakin memburuk pada waktu itu. Saat itu pula si Mary bersih-bersih rumah, melihat barang lama, di atas lemari Mary pun naik, dan mengambilnya, akhirnya Mary pun jatuh. Mary pun mengalami pendarahan dan janin dalam kandungannya tak teralamatkan lagi. Mary pun segera menelpon Dave dan mengabarkan kalau Mary keguguran. Singkat cerita, Mary pun mencoba move on dari apa yang terjadi dan mencoba fokus lagi di dunia perjepretan. Dan sikap Mary pun berubah menjadi dingin, yang membuat Dave tidak nyaman lagi. Tidak cuma itu, mereka pun sekarang sering ribut dengan hal-hal sepele yang mestinya tak terjadi, yang berdampak pada kebutuhan biologis mereka berdua. Isip ka! Bakit hindi mo Fine! naman sa'yo? Fine. Dito. Dave yang mencoba merayu Mary untuk diajak bercocok tanam pun ditolak mentah-mentah oleh Mary. Dave pun mencari sensasi untuk menyalurkan hasratnya lewat aplikasi dating. Bertemulah dengan Lila. Hello, Dave. Keesokan harinya Dave pun berangkat kerja dengan sikap yang mencurigakan. Nampak Dave sedang menunggu seseorang di pinggir jalan. Dave pun segera mencopot cincin pernikahannya agar tidak dirasa kalau dia sudah menikah. Tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik, yaitu Lila, wanita yang ada di aplikasi dating itu. Lila pun segera mau mobil dan berbahasa basi dan menceritakan kalau dia tinggal di sebuah apartemen sendiri. Dave pun langsung berkata dia sudah berpisah dengan istrinya. Dan ternyata pertemuan mereka hanya untuk CD Sosia Panggan yang dijual oleh Dave. Setelah selesai bertransaksi, Lila pun keluar dari mobil Dave. Dave pun menyesal karena tidak sempat merayu Lila dengan gombalan iblisnya. Tapi tiba-tiba Lila pun datang kembali dengan berkata, "Aku mau mencoba sosismu, ayo kita makan bareng."
Mereka pun memakan sosis panggang itu di kosan Lila. Sambil ditemani minuman beralkohol, mereka pun menikmati makanannya sambil nge-fly. Dev yang agak mabuk pun keceplosan menyebut nama istrinya, tapi tak jadi masalah buat Lila. Lila pun mengingatkan Dev akan masa lalu yang pernah dialaminya waktu bercocok tanam dengan Dev. Walaupun Dev sudah lupa, tak jadi masalah buat Lila. Dan akhirnya Lila pun bercerita mencoba mengingatkan pada Dev tentang ikeh-ikeh kimochi yang pernah dialaminya saat itu bersama Dev. Lila pun langsung gercep buka bajunya, dan Dev pun melotot memandangi tubuh Lila yang sangat hot dan seksi itu. Dan akhirnya kegiatan bercocok tanam pun terjadi lagi. Dev pun pulang dengan rasa bersalah dan ingin menebus kekhilafahnya dengan langsung memberi sensasi pada Mary. Tapi kenikmatan tubuh Lila selalu menghantuinya. Panggilan dan chat Lila pun diabaikan oleh Dev. Lila pun marah dan akhirnya sadar kalau dia hanya dijadikan pemuas otomnya si Dev pas Mary tidak ada. Dan Lila pun berencana melabrak Dev di kantornya. Partner bisnis Dev pun kaget karena Dev didatangi Lila. Dev pun mengatakan kalau si Lila hanya mencari sensasi dan akhirnya Lila pun diusir. Lila yang sakit hati pun bikin konten mewek-mewekan ala-ala Al-Karin. Dan akhirnya konten tersebut menjadi viral. Dan tak sengaja juga Mary mengunjungi tempat Lila kerja untuk meeting dengan kliennya. Si Mary pun notice Lila yang sekarang jadi seleb viral. Akhirnya pun mereka ngobrol. Dan Mary pun minta nomor handphone Lila untuk jadi model fotografernya. Lila yang masih dendam dengan Dev pun mulai cari tahu tentang si Mary. Kemudian ia pun malah tertarik dengan si Mary. Dan Mary pun malah jadi objek imajinasi Lila pada malam itu. Waduh. Dan di tempat lain Lila pun mengetahui kalau Dev ternyata pengguna obat-obatan haram. Mereka pun ribut dan Mary pun gak nyangka Dev jatuh di lubang yang dalam tersebut. Dev pun mencari pembelaan kalau obat tersebut adalah satu-satunya obat penghilang rasa nyeri yang Dev alami karena cedera yang dideritanya. Tapi Mary tak percaya itu karena dulu Dev janji sudah berubah. Nasaan yung gamot? Ha? Dev, ano ba? Marie, tama na yan, huwag! Takin mo! Mary yang stres pun akhirnya pergi ke tempat Lila bekerja. Akhirnya mereka ngobrol. Dan setelah itu mereka melakukan sesi pemotretan yang pertama. Saat itu Mary berencana membuat portofolio untuk si Lila. Karena si Lila sebelumnya belum pernah menjadi model sama sekali. Hubungan keduanya pun semakin dekat. Dan nampaknya Lila semakin tergila-gila sama si cantik Mary. Di suatu pagi Mary pun melihat Dev yang nampak begitu sakau terhadap obat-obatan haram tersebut. Dev pun meminta Mary untuk memberikan obat-obatan lagi. Tapi si Mary tidak mengizinkan Dev untuk menyentuh obat-obatan itu lagi. Dan saat itu Lila diajak Mary untuk datang ke rumahnya. Dan di sana Lila akhirnya bertemu Dev lagi. Lila pun memakai medali Dev yang menjadi saksi biang hubungan gelap mereka berdua. Setelah kepergok Mary, Mary pun menjadi risih, dan Lila pun bercerita semua yang telah terjadi. Setelah Mary tahu semuanya, Mary pun marah pada Lila dan membuang Lila dari rumahnya. Setelah itu Dev yang odar, tidak tahan lagi. Segera menelpon temannya untuk dikirimi obat-obatan haram tersebut.
Mary yang mendengar hal tersebut, sudah tidak tahan lagi dengan Dev. Akhirnya Mary pun memutuskan pergi meninggalkan Dev. Lila yang lagi di kosan sendiri, merasa sedih. Lagi-lagi harus merasakan patah hati. Tidak lama kemudian Mary pun datang dan mereka berdua pun akhirnya melakukan adegan yang penonton tunggu-tunggu. Setelah itu Mary pun pulang ke rumah, dan Dev pun mulai curiga Mary melakukan hal-hal aneh di luar sana. Dengan santai Mary pun memberitahu pada Dev kalau Mary habis berhubungan dengan Lila. Dev pun tampak marah pada Mary, dan Mary pun berkelit dan bilang kalau Dev lah yang memulai selingkuh duluan. Saat keduanya mulai cekcok, Lila pun datang. Dev pun terbangun dari pingsannya. Di situ tampak Mary yang kembali lemah lembut sikapnya pada Dev. Dan Mary pun mengajak Lila untuk tinggal bareng di rumahnya. Dan mereka membuat perjanjian kalau Lila menjadi orang ketiga di rumah itu. Dengan catatan Mary dan Dev bebas melakukan adegan yang diharapkan para penonton. Seru nggak tuh? Dev pun marah dan merasa peraturan itu sangat konyol. Tapi Mary bersikeras dan menginginkan hal itu terjadi. Dev pun merasa benci dengan adanya Lila di sana. Tapi Mary menikmati itu. Pada suatu malam Lila pun bercerita pada Dev, niatnya pertama kali hanya untuk balas dendam pada Dev, tapi sekarang dia ingin melindungi Mary, dan Lila pun berkata kalau anaknya Dev berada di kandungannya dan film pun berakhir.